misalnya hari ini terus besok stunting, tidak, tetapi ini berproses dalam jangka waktu yang lama. Dan kemudian termasuk karena asupan tidak cukup dan meningkatnya kebutuhan gizi karena infeksi yang berulang. Jadi salah satu efek dari stunting itu menyebabkan si anak itu sering sakit-sakitan kayak gitu, sehingga perkembangan otaknya juga itu berdampak gitu. Anaknya nggak cerdas karena mengalami stunting ya. Kemudian kurangnya stimulus. Nah, ciri yang paling khas untuk stunting itu adalah panjang atau tinggi badan anak itu lebih pendek dari anak seusianya. Misalnya dia seharusnya umur 2 tahun itu tingginya sekian, tapi kok tidak sesuai. Misalnya kalau kita lihat di buku apa itu yang KSN ya, nah itu kan ada tinggi anak sebanding dengan umurnya, harusnya mencapai itu. Tapi anak yang cantik itu tidak mencapai tingginya seperti itu. Nah ini adalah salah satu tanda bahwa anak itu mengalami kekurangan gizi. Nah, yang proses lama itu yang mana? Itu kita kenal dengan 1000 HPK ya. 1000 hari pertama kehidupan. Jadi itu proses stunting dari awal itu mulai dari dia sejak kandungan sampai anak itu berusia 2 tahun. Itu adalah golden age-nya ya, 1000 hari pertama kehidupan. Ini yang harus kita pantau gitu. Nah, kemudian akan mempunyai dampak jangka panjang, yaitu menurunkan kualitas sumber daya manusia. Jadi kenapa stunting ini menjadi problem kita hari ini? Karena ini akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Bayangkan kalau banyak anak yang stunting, banyak anak yang tidak cerdas, kayak gitu kan, sering sakit-sakitan. Siapa yang mau melanjutkan pembangunan misalnya di desa kita atau kemudian skala negara kita? Siapa? Kalau SDM-nya itu rusak, gitu kan, atau mengalami stunting gitu. Jadi ini yang kenapa pentingnya upaya yang harus dilakukan dalam pencegahan stunting. Nah, ini ya salah satu ciri dari stunting itu tadi, anak pendek. Kalau kita lihat yang umurnya ini anak tidak stunting. Tapi kalau ini dia stunting. Jadi kalau kita bandingkan antara anak yang satu dengan anak yang kedua, itu dia tingginya lebih pendek dibandingkan anak yang tidak stunting. Jadi itu salah satu ciri. Jadi kalau kita lihat misalnya anak SD, kok dia umur segitu kok kecil banget, atau udah kelas 6 SD, tapi kok pendek banget kayak gitu. Nah ternyata dia ini mengalami stunting ya. Nah, jadi yang harus kita lihat itu ya panjang badannya dibandingkan dengan umur atau usia atau tinggi badan. Nah, itu antara 0 sampai umur 2 tahun. Nah, ini ada sebuah cerita Bu ya, yang terjadi. Ini ada 2 orang ibu yang kalau dilihat status tingkat pendidikannya, kemudian usianya itu sama kayak gitu. Namanya Ibu Rina sama Ibu Wati kayak gitu. Nah, Ibu Rina ini mereka berdua ini sama-sama ibu rumah tangga yang sedang hamil anak pertama, gitu ya. Kemudian Ibu Rina yang sebelah kanan ya, sebelah kirinya Ibu Rina ini dia rajin datang ke puskesmas, kemudian makan yang bergizi yang seimbang, kemudian minum tablet tambah darah, besi, kemudian Ibu Rina ini juga rajin mengikuti kelas ibu hamil, gitu ya. Di sini ada nggak kelas ibu hamil? Ya, jadi Ibu Rina itu rajin. Sedangkan Ibu Wati ini dia hanya memeriksakan kehamilannya pada saat ada keluhan saja, gitu, dan menjelang persalinan. Jadi ya dia nggak mengikuti kelas kehamilan, tidak meminum tablet penambah darah, kayak gitu kan. Kemudian tidak rajin kontrol ke puskesmas. Nah, begitu ya Ibu Wati. Jadi kalau yang mana yang rajin, Ibu Rina atau Ibu Wati? Wah, Ibu Rina yang rajin ya. Nah, kemudian Ibu Rina ini juga memiliki buku KIA ya, kesehatan ibu dan anak. Itu diisi lengkap kan, ada biasa udah dikasih buku KIA tapi enggak diisi kayak gitu. Atau karena tidak datang kosong, jadi bukunya kosong kayak gitu. Nah, kalau Bu Rina dia rajin, sedangkan Ibu Wati dia nggak terisi lengkap. Kenapa nggak terisi lengkap? Karena jarang datang kontrol. Nah, kemudian setelah melahirkan, sudah hati-hatinya gitu, sudah waktunya melahirkan. Nah, ternyata anaknya Ibu Rina tadi berat badannya itu 3.200 gram dengan panjang 50 cm. Ya, normal atau tidak?
cuma 2.400 gram dengan panjang badannya 47 cm. Normal atau tidak? Tidak. Jadi lebih kecil anaknya ya, karena di bawah 3.000 gram gitu. Nah, Ibu Rina itu juga karena sudah mengikuti kelas kehamilan, maka beliau juga ini, Bu Rina itu melakukan IMD, kayak gitu kan, inisiasi menyusui dini, kayak gitu kan. Jadi anaknya itu mendapatkan kolostrumnya yang pertama, kayak gitu. Jadi dilekatkan di dada ibunya, anaknya, jadi itu di IMD. Sedangkan Ibu Wati, ya kan dia jarang, nggak mengetahui ya, atau mungkin jarang mengikuti kelas, tidak pernah ikut kelas ibu hamil ya, itu tidak mendapatkan IMD. Pada IMD ini sangat penting untuk kemudian bagaimana anak itu proses menyusui pada ibunya. Itu kalau anak ada penelitian bahwa yang IMD dengan tidak IMD itu, yang anak yang IMD itu dilihat pemberian ASINya itu lebih bagus dibandingkan yang tidak IMD. Akhirnya lanjut, anaknya udah mulai 6 bulan gitu ya. Ibu Rina memberikan anaknya ASI selama 6 bulan, tidak diberikan apapun, tidak diberikan susu formula. 6 bulan ASI eksklusif gitu. Sedangkan Ibu Wati umur 3 bulan ya udah dikasih susu formula. Nah, kalau di masyarakat itu kan kadang anak ASINya nggak keluar kayak gitu kan. Akhirnya karena nggak sabaran anaknya dikasih susu formula, kan ada yang kasih air beras mungkin atau apa kayak gitu kan. Nah, padahal itu tidak boleh sama sekali diberikan kepada bayi, harus ASI. Kalau berdasarkan penelitian itu 1 sampai 3 hari kadang ASI itu nggak keluar, dan bayi itu mampu bertahan 1 sampai 3 hari tanpa ASI sebenarnya ya. Tapi diupayakan supaya dari minimal 1 hari itu sudah diberikan ASI. Kalau nggak keluar, ibunya jangan stres gitu, tetap diberikan motivasi kayak gitu. Jangan menyerah susu formula, apalagi banyak iklan yang beredar, minum susu ini, anak menjadi ini, kayak gitu kan. Padahal yang paling tinggi gitu ya itu adalah ASI. Yang dikasih susu formula itu ya kalau memang dia bermasalah, atau misalnya ibunya itu tidak sadar setelah melahirkan, itu kan ada. Itu hanya indikasi-indikasi tertentu yang baru betul-betul kemudian dikasih formula kayak gitu kan. Tapi kalau ASINya ada, ibunya ada, harus dikasih ASI ya. Nah, kemudian setelah anaknya berumur 6 sampai 23 bulan, Bu Rina memberikan anaknya itu ASI gitu. Nah, yang bergizi dan beragam sesuai dengan pedoman pemberian makan bayi dan anak (PMPA). Itu ada juga di bukunya kayak gitu kan. Oh, ini jenis makanan-makanannya untuk MPASI. Sedangkan Ibu Wati apa yang dia lakukan? Hanya diberikan makanan padat dan sedikit lauk gitu. Padahal anak itu butuh protein, butuh lemak kayak gitu kan. Nah, kemudian perilaku PHBS di rumahnya Ibu Rina, yang anaknya yang bernama Sinta itu, ayahnya tidak merokok dan menerapkan PHBS. Sedangkan Ibu Wati yang anaknya bernama Ranti, itu ayahnya merokok. Jadi kalau merokok itu ada namanya merokok pasif, ada merokok aktif. Bapaknya merokok aktif, tapi merokok pasif itu adalah orang-orang yang ada di sekitar dia. Dia nggak merokok, tapi lebih efek asap rokok itu lebih parah kepada perokok pasif. Jadi kita diam aja di dekatnya, tapi kita menghirup juga asapnya, itu lebih parah. Kalau ingat kasusnya siapa itu Indro ya, Indro dia tuh menyesal kenapa dia merokok. Gara-gara dia merokok, istrinya itu kanker paru-paru dan meninggal. Jadi itu akibat dari rokok pasif. Jadi kalau ada bapak-bapak yang merokok, tolong gitu ya, diedukasi juga. Atau kalau merokok jangan dekat di dalam rumah kayak gitu kan. Lebih baik berhenti aja gitu ya. Tapi ya itu perilaku hidup ya yang memang butuh usaha yang lebih keras kayak gitu. Nah, ya tidak mudah melarang bapak-bapaknya merokok. Iya, sangat sulit. Iya. Iya. Iya, meskipun sulit tapi tetap kita melakukan upaya untuk promosi gitu ya, untuk edukasi gitu. Baik, lanjut kita. Nah, ini Ibu Rina itu rajin
mengontrol anaknya ke posyandu, ke puskesmas. Sedangkan ibu wati itu jarang, gitu ya. Akhirnya yang kita lihat anak si siapa tadi namanya ini anaknya ibu Rina itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan anaknya ibu Wati ya. Nah, anaknya Ranti siapa tadi ya. Nah, jadi dia lebih pendek dari usianya. Nah, pada saat kecil mereka juga sering sakit-sakitan sih anaknya ibu Wati. Sedangkan anaknya ibu Rina itu jarang ya, karena sering kontrol. Ibu Rina juga nih hadir nih rutin mengikuti kegiatan kelas ibu balita kayak gitu. Nah, ini nanti ibu-ibu kader kesehatan bisa melakukan kelas ini ya untuk para ibu-ibu yang punya balita yang di posyandu biasanya ya. Nah itu, jadi ibunya rajin mengikuti kelas ibu balita. Akhirnya setelah dia berumur kelas SD si ini mana usia sekolah Sinta memiliki prestasi yang bagus. Anaknya ibu Rina tadi ya Sinta. Sedangkan anaknya ibu Wat yang bernama Ranti itu hasil ujiannya selalu kurang memuaskan. Nah, ini efeknya dari stunting tadi gitu. Kemudian setelah dia menjadi anak SMA, kemudian SMP, kemudian kuliah sampai kerja, si Santi tadi anaknya ibu Rina, itu dia kerja di kantoran kayak gitu ya, kayak pegawai-pegawai gitu ya. Ya, kemudian anaknya ibu Wati, si Ranti, dia hanya bekerja sebagai CS, OB kayak gitu. Jadi bisa kita lihat kualitas SDM anak yang stunting dengan yang tidak gitu. Jadi anak yang tidak stunting dari kualitas SDM lebih bagus dibandingkan dengan anak yang stunting. Karena itu berpengaruh dengan kecerdasan seseorang. Dan kejadian ini akhirnya mereka berkeluarga lagi. Karena juga mengikuti keluarga yang seperti itu, berulang lagi generasinya seperti itu. Nah, apakah kita mau menghasilkan keluarga yang seperti Ibu Wati ini? Tidak ya? Nah, yang kita harapkan seperti keluarganya Ibu Rina, yang itu menghasilkan generasi yang cerdas, bebas stunting, kayak gitu, dan kualitas SDM-nya juga bagus, kayak gitu. Jadi itu sedikit cerita kayak gitu. Kenapa kita harus mencegah stunting gitu ya? Nah, oke, ini penegasan saja bahwa stunting itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi gitu. Gizi kronis ya, sehingga anak itu lebih pendek untuk usianya. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada masa awal kehidupan setelah lahir. Nah, tetapi itu baru kelihatan setelah anak itu berusia 2 tahun. Jadi kalau masih